Ketika beredar kabar tentang palsunya ijazah Presiden Joko Widodo, terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur menilai hal ini jelas-jelas sebuah kemungkaran. Bagaimana mungkin seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beri ijazah palsu? Jika hal ini benar, maka jelas ijazah palsu Joko Widodo adalah bencana besar, sekaligus aib yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Aib yang bukan saja akan mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia, tetapi juga mempermalukan segenap rakyat Indonesia serta seluruh generasi penerus setelahnya. Bangsa Indonesia tidak boleh mewarisi legasi sejarah pernah memiliki presiden berijazah palsu. Karena itulah masalah ijazah palsu ini harus dituntaskan. Terdakwa mulai mencari tahu siapa sebenarnya terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah yang dalam berbagai platform sosial media videonya banyak beredar menerangkan ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Joko Widodo palsu. Bahkan Bambang Trimulyono menulis buku dengan judul Jokowi Undercover. Melalui buku inilah detail kepalsuan ijazah Joko Widodo ditulis oleh Bambang Trimulyono. Lalu mulailah dengan berbagai cara terdakwa Sugi Nur Harja berusaha mencari tahu siapa Bambang Trimulyono. Berusaha mencari kontak nomor HP-nya hingga akhirnya dapat bertemu. Setelah bertemu tentu saja terdakwa Gus Dur tidak mempercayai tuduhan ijazah Joko Widodo palsu. Terdakwa berusaha mengorek dasar, alasan dan bukti-bukti bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah menjelaskan kepada terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo yang rinciannya juga dapat dibaca dalam buku Jokowi Undercover 2 dengan tema Lelaki Berijazah Palsu. Untuk menambah keyakinan, memastikan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, baik secara lisan maupun tulisan benar, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Bambang Trimulyono tidak berbohong, maka terdakwa Gus Dur meminta Bambang Trimulyono untuk bersumpah mubahalah. Maka terjadilah mubahalah Bambang Trimulyono yang dipimpin oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. Namun sumpah mubahalah inilah yang oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dituduh telah menodai agama. Tuduhan yang sangat mengada-ngada. Bagaimana mungkin orang yang mengimani Islam, mengamalkan ajaran Islam dituduh telah menodai agama? Tidak ingin dikaitkan dengan kasus ijazah palsu yang saat itu sedang digugat oleh terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri memastikan kasus yang disidik hanya terkait mubahalah yang disidik dengan pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama. Pemberitaan di media melalui Kabak Pedum Polri juga lebih menekankan pada kasus penodaan agama dan kabar bohong. Namun faktanya, setelah disediakan ternyata terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur didakwa dengan pasal berlapis, yaitu dugaan tidak pidana melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28A pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pada kenyataannya pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, ahli dan berbagai fakta persidangan telah memeriksa berbagai fakta terkait ijazah Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP, SMA, namun minus ijazah S1 yang konon terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah menyatakan Jokowi tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Fakta persidangan inilah yang telah mengkonfirmasi bahwa masalah utama yang menjadi materi muatan perkara adalah masalah ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya oleh penyidik Barreskrim disebut tidak terkait ijazah palsu, melainkan hanya terkait kasus penodaan agama mubahalah Gus Dur. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindra proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam, apalagi jika ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh dan menegakkan keadilan.
Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu dan menindas kaum yang lain. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada siapapun yang mengkritik kezaliman rejim, namun tumpul terhadap rejim dan para pendukungnya adalah fakta umum yang tidak terbantahkan. Konfirmasinya diantaranya dapat dibuktikan melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami ulangi, melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman Esa, Ustadz Erwel Yasa, Ali Baharsa, Habib Bahar bin Smith, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ustadz Algan Tanjung, almarhum Ustadz Maher Atuwailibi, Jaim Saidi, Ustadz Kinkin, Ahmad Dhani Prasetyo, Condru, Buniyani, Rini Sulistiawati, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zainal Najah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Abu Qadir Hasan Baraja, dan masih banyak lagi. Terdakwa Sugi Nur Haji alias Gondo sendiri sehingga saat ini sudah 4 kali dikriminalisasi. Pertama, di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua, di Pengadilan Negeri Palu. Ketiga, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini keempat di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara pada saat yang sama, gerombolan penebar kebencian dan perusuhan berdasarkan sara, para penebar fitnah, pemecah belah kohesi sosial masyarakat, para penista agama seperti Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati, Cornelis, Victor Leskodat, Denny Siregar, Sikribo, hingga hari ini tidak pernah diproses dan sebagian kasusnya tidak pernah masuk ke persidangan. Bahkan orang seperti Abu Janda sampai menantang siapapun yang bisa memprosesnya, seolah sedang mendemonstrasikan penghinaan kinerja aparat penegak hukum di negeri ini. Jiwasraya dibebaskan, kasus Bank Senturi mengambang, bahkan skandal BLBI yang telah menetapkan terpidana Saprudin Tomenggong dibebaskan. Samsul Nur Salim dan Ece Nur Salim dicabut status tersangkanya. Berbagai kasus besar di negeri yang jelas-jelas merugikan rakyat tidak diproses secara hukum. Atas hukum yang equal, transparan, imparsial, akuntabel, dan adil sulit ditemui pada ranah praksis. Semua teori hukum jungkir balik. Tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan. Saya ulangi, tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui sarana hukum untuk mengkibiri setiap kritik dan ujaran berbeda dari pihak-pihak yang kontra terhadap penguasa zalim. Takbir. Allah. Betapa banyak ujaran kasar, sarkas, menghina agama Islam, menistakan simbol dan ajaran Islam, melecehkan ulama, merendahkan marwah para pendakwah Islam, tidak pernah diproses secara hukum. Padahal laporan dan aduan telah dilayangkan kepada aparat penegak hukum. Hukum ketika berhadapan dengan umat Islam menjadi represif, namun tak bertaji ketika menghadapi para penghina agama Islam. Pada saat yang sama, sengkarutnya persoalan negeri ini yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang nyata, seperti kasus korupsi, kejahatan narkoba, money laundry, kejahatan perdagangan orang, kejahatan pembalakan hutan, kejahatan pencucian uang hingga 300 bahkan 349 triliun di Kemenkeu. Kejahatan korupsi Jiwasraya, korupsi di lingkungan BUMN, korupsi di berbagai lini institusi negara, baik legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, tak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Aparat justru sibuk mengawasi aktivitas kebebasan masyarakat melalui pendapat di muka umum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, khususnya menggunakan sarana sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seyogyanya dibentuk dan digunakan sebagai payung hukum untuk menghadapi kejahatan ekonomi melalui sarana transaksi dan informasi transaksi elektronik. Namun di era Jokowi ini, Undang-Undang ITE ini telah bermutan menjadi undang-undang subversif, undang-undang yang represif, undang-undang yang digunakan untuk membungkam setiap ujaran kritis rakyat terhadap penguasa, atau kepada pihak-pihak yang berlaku zalim terhadap elemen masyarakat lainnya.